Sampai akhirnya di Jawa ini kita lihat, mulai dari pejabat elit sampai pejabat bawah dipaksa. Tidak hanya agamanya, tidak hanya agama pluralisme yang harus diterima. Dengan cara apa? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, umat Islam dirangkul untuk masuk kepada memunculkan kesatuan sosial, sehingga akhirnya di mana-mana dimunculkan pertemuan-pertemuan lintas agama. Baik ini sesuatu khair, kebaikan. Akhirnya umat Islam dijebak ketika kesatuan sosial sudah diterima. Akhirnya permintaan terakhir kesatuan ritual. Akhirnya umat Islam dipaksa untuk menerima apa? Semua agama sama. Sehingga di kota-kota seluruh Indonesia termasuk Malang dipaksa kita mengadakan acara doa bersama antar umat beragama. Habislah akidah kita. Padahal kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Haluskan. Bahkan sampai salamnya kita dipaksa mulai dari pejabat elit sampai bawah harus pakai salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, astagfirullah. Wa an hadha siratal mustaqim, dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ini. Wa la tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih rawahu Ahmad wa Nasa'i. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, taujih nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat ini, bisa kita ambil khulasa, kesimpulan. Jadi jalan yang lurus, siratal mustaqim, hanyalah ad-dinul Islam. Tidak ada yang lain. Jalan yang lurus itu adalah ad-dinul Islam. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, konsep hidup, sistem hidup yang lurus cuma satu. Din yang lurus cuma satu, ad-dinul Islam. Jadi semua jalan hidup, tatanan hidup selain ad-dinul Islam sesat dan batil. Sesat dan batil. Ini. Nah sekarang ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sekarang dirayu, diajak agar ditarik, dihipnotis untuk melepaskan jalan al-haq, jalan keselamatan, jalan kebenaran. Diajak untuk menerima jalan-jalan yang lain, tatanan hidup, konsep hidup, ideologi yang lain, dengan biaya jutaan US dollar. Itu kalau dari Amerika, kalau dari Cina jutaan yuan dari Cina. Jadi benar-benar luar biasa. Bahkan konsep-konsep
hidup, jalan hidup selain adilul Islam ini dijajalkan di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Kapitalisme, sistem riba, kita dipaksa, umat Islam dipaksa untuk menerima sistem riba. Sekularisme, umat Islam dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agama hanya privasi, hanya sebatas hidup berpribadi, berkeluarga. Jangan sampai agama mengatur masyarakat, apalagi mengatur bangsa dan negara. Sekarang umat Islam di Indonesia dipaksa untuk menerima sekularisme. Luar biasa. Start 2014, mulai dari pengosongan kolom agama di dalam KTP. Awal halus kan. Start 2014, kosongkan agama dalam KTP. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia Pusat, menolak pengosongan kolom agama di dalam KTP. Kenapa? Indonesia bukan negara sekuler. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Indonesia tidak mengenal sekularisme. Tapi start 2014 mulai kosongkan kolom agama. Tapi karena tiga ormas besar, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Muhammadiyah, PBNU menolak pengosongan agama dalam KTP, kolom agama dalam KTP, akhirnya gagal. Habis itu, selesai itu, muncul lagi agama harus dipisah dari kehidupan bernegara. Astagfirullah. Yang ini terus dipaksa sampai hari ini. Sehingga akhirnya ciri negara sekuler yaitu memisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Dimunculkan buzzer-buzzer, influencer, dan digaji oleh negara, diambilkan dari APBN 90,45 miliar, ditugasi oleh negara untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Terjadi apa belum? Sudah. Ditangkap apa tidak? Tidak ditangkap. Ini. Pada Indonesia negara hukum. Di sana ada pasal KUH, ada KUHP pasal 156A tentang penodaan agama sebesar, artinya hukuman tertinggi 5 tahun penjara. Akhirnya advokat seluruh Indonesia kumpul di Hotel Sarasvati Semarang, mengeluarkan satu rekomendasi. Indonesia sekarang bukan negara Reichstag, bukan negara hukum, tapi Indonesia menjadi negara Makstat, negara kekuasaan. Artinya hukum milik penguasa. Kita dipaksa untuk menjadi negara sekuler. Bahkan kita juga dipaksa untuk menerima agama baru yang diciptakan oleh tokoh nasional Dr. Abraham Lincoln, diadopsi oleh Prof. John Hick, tokoh intelektual Amerika, dan dimasukkan ke Indonesia oleh 4 tokoh di Indonesia. Saya nggak usah menyebutkan namanya, karena 3 sudah meninggal, tinggal 1.
Yang satu ketabrak sepeda motor, mati. Jadi 4 tokoh yang mengadopsi agama baru disosialisasikan ke Indonesia sejak tahun 70-an, ditopang oleh lembaga-lembaga dunia, the Asia Foundation, the Ford Foundation, Live for All Foundation. Itu kalau kita buka webnya, ya Allah, miris Pak, 30 ormas Islam dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dan negara. Nama lembaganya, tokohnya, alamat kantornya, berapa US dollar yang diterima. Astagfirullah, miris. Itu bisa-bisa begini dibuka di web The Asia Foundation, The Ford Foundation. Bahkan dari 30 ormas ini dijadikan garda terdepan oleh Live for All Foundation. Untuk apa? Untuk merubah dakwah tauhid. Diperintah untuk menggerakkan dakwah syirik dengan biaya jutaan US dollar. Dan itu tersistem masuk lembaga pemerintahan. Yang sekarang ini agak halus sekali, yaitu menumbuhkan, mengembangkan budaya kearifan lokal. Halus kan bahasanya? Budaya kearifan lokal. Sehingga di seluruh Indonesia ada bersih desa. Itu pembiayaan terbesar dari lembaga dunia Live for All Foundation. Untuk apa? Supaya umat Islam di Jawa ini kembali seperti 500 tahun yang lalu. Berarti 500 tahun yang lalu Indonesia mayoritas Hindu. Jadi dengan memunculkan budaya kearifan lokal, acara-acara syirik, mistis dan digerakkan sampai akhirnya beberapa umat Islam sampai, Ustaz, ketika saya tidak ikut Ustaz, langsung Ustaz didatangi Pak RT, didenda 50.000 rupiah. Ada lagi di daerah Beijing, Ustaz, ketika saya tidak ikut acara bersih desa yang berbau syirik itu, langsung saya didatangi Pak RT-nya, didenda 100.000 rupiah. Saya sampaikan, Bu, lebih baik Ibu bayar denda saja daripada akidah Ibu tercerabut, tauhid Ibu dirusak dengan budaya kesyirikan. Itu. Bahkan sampai mulai dari tingkat elit sampai bawah, kita dipaksa untuk salam pluralisme. Jadi agama baru itu adalah pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Yang lain batil, sesat dan batil. Allah tegaskan lagi ayat 85 dari surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falaqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, agama, sistem hidup selain dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang musyrik, rugi. Rugi di akhirat, tempatnya di mana? Neraka jahanam. Sampai akhirnya di Jawa ini kita lihat, mulai dari pejabat elit sampai pejabat bawah dipaksa, tidak hanya agamanya
Tidak hanya agama pluralisme yang harus diterima. Dengan cara apa? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, umat Islam dirangkul untuk masuk kepada memunculkan kesatuan sosial, sehingga akhirnya di mana-mana dimunculkan pertemuan-pertemuan lintas agama. Baik ini sesuatu kebaikan. Akhirnya umat Islam dijebak ketika kesatuan sosial sudah diterima. Akhirnya permintaan terakhir kesatuan ritual. Akhirnya umat Islam dipaksa untuk menerima apa? Semua agama sama. Sehingga di kota-kota seluruh Indonesia termasuk Malang dipaksa kita mengadakan acara doa bersama antar umat beragama. Habislah akidah kita. Padahal kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Haluskan. Bahkan sampai salamnya kita dipaksa mulai dari pejabat elit sampai bawah harus pakai salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, astagfirullah. Tidak sadar. Jadi mereka halus sekali. Giringnya umat Islam itu. Giringnya itu halus. Tidak sadar. Alhamdulillah, Majelis Ulama Jawa Timur langsung mengeluarkan fatwa. Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, mengeluarkan fatwa. Jadi salam pluralisme agama itu justru menghancurkan akidah kaum Muslim. Alhamdulillah, se-Indonesia yang mengeluarkan fatwa melarang salam pluralisme cuma Jawa Timur, se-Indonesia. Alhamdulillah, berarti kita masih punya tokoh-tokoh ulama yang istiqomah di Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi Pak Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, Masya Allah, beliau tetap konsisten. Kenapa? Beliau ditugas untuk menjaga akidah umat. Tidak hanya umat Islam Jawa Timur, tapi umat Islam seluruh Indonesia. Alhamdulillah, fatwa Majelis Ulama Jawa Timur didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, didukung oleh Majelis Ulama Kalimantan, Sulawesi, seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruhnya akhirnya mendukung fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur. Karena Majelis Ulama itu tugasnya untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Bahkan saya melakukan riset. Makanya ini kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi kadang-kadang kita berjuang tapi masalah yang mendasar tidak waspada, ya kan? Ini masalah yang mendasar. Saya sampai melakukan riset di lereng-lereng gunung. Gimana sih dampaknya agama baru ini yang diciptakan oleh tokoh Yahudi Dr. Abraham Kuyper? Ternyata sampai ke lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru, lereng Gunung Kawi. Jadi seringkali saya mendengar, Ustaz, agamis doyan iki sami mawon, sing penting api kali tonggo. Astagfirullah. Jadi semua agama ini sama. Yang penting kita berbuat baik kepada tetangga. Coba, itu kan mungkin kalau didengar baik kan ya? Baik. Tapi itu kalau kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu ulama-ulama akidah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu masuk pada nawaqidul Islam, pembatal keislaman, batal syahadat, gugur iman. Masuk nawaqidul Islam. Jangan dianggap sepele. Makanya dalam perjuangan itu jangan sampai kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, terutama jaga akidah, menjaga akidah. Kenapa ya
goncang kita itu banyak. Yang goncang akidah itu kita banyak. Bisa internal kita. Kadang anak, istri, ya, kadang suami, bahkan kadang jabatan, kedudukan, pangkat, harta, teman, pergaulan dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian liberalisme. Ini disebarkan luar biasa dahsyat. Hal-hal yang qat'i, akidah, tafsir Al-Quran, syariat, ini kan hal-hal yang sudah qat'i. Kalau dalam bahasa kampus, aksioma, sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat sudah. Ternyata apa? Dengan proyek liberalisme Islam, juga biaya jutaan US dollar yang tadi saya sampaikan, 30 ormas dibiaya langsung jutaan US dollar menyebarkan liberalisme. Artinya apa? Liberalisme atau liberalisasi Islam itu dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia suguhkan Islam sesuai dengan roh akal. Sehingga akhirnya ketika hal-hal yang qat'i seperti akidah, ini kan akidah itu sesuatu yang akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ini aksioma, sudah tidak boleh diganggu-gugat. Karena akidah itu hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Makanya di dalam, kalau kita masuk wilayah akidah itu tidak ada toleransi. Benar kan? Wilayah akidah itu tidak ada toleransi. Hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Tapi beda kalau muamalah. Beda kan? Kalau muamalah, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau sudah muamalah, kita tidak boleh, artinya tidak boleh pandang bulu. Islam menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah punya tetangga orang Yahudi, bahkan sampai beliau didolimi, yang lewat diludahi, lewat lagi diludahi, lewat lagi ternyata tidak ada lagi yang ludahi. Sahabat kasih kabar Rasulullah, orang Yahudi itu sakit ya Rasulullah. Rasulullah pulang ngambil makanan, diketuklah rumah tetangganya orang Yahudi. Kaget orang Yahudi, dikira Rasulullah marah karena dia meludahi Rasulullah. Allahu Akbar. Saya dengar kamu sakit, saya bawakan makanan. Ya Allah, dengan kedermawan Rasulullah, dengan wajah yang senyum, akhirnya tetangganya yang Yahudi yang mendolimi dia, meludahi dia ini masuk Islam, syahadat, dia masuk Islam. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah SAW bilang ada orang Yahudi ini orang kafir di pojokan sebuah pasar, dia buta. Rasulullah tiap hari menyuapi orang ini, disuapi oleh Rasulullah. Tapi orang yang disuapi ini membenci Rasulullah SAW. Dia tidak tahu bahwa yang menyuapi itu Rasulullah SAW. Rasulullah dicaci maki. Akhirnya Rasulullah wafat, diganti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disuapi orang Yahudi, orang yang fukar masakin yang buta kedua matanya yang tadi disuapi. Loh, orang Yahudi ini berkomentar, kok beda? Kok beda? Tidak seperti yang pertama. Kemudian dihadapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia caci maki Rasulullah, dia hina Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi ini diberitahu, siapa yang menyuapi tiap hari
sebelum aku, itulah yang kau caci maki, yang kau hina. Akhirnya orang ini tadi nangis, Pak. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang kafir pun seperti itu. Ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah, sudah lakum dinukum waliyadin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, liberalisme dasarnya justru di tempat-tempat pembiaran Islam. Jadi dosen-dosen agama direkrut dengan proyek jutaan US dollar liberalisme. Kantornya di Jakarta. Bahkan yang dijadikan garda terdepan ini 30 ormas tadi untuk proyek liberalisasi Islam. Dan siapa lagi di atasnya? CID, yaitu Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Itu yang mengendalikan the Ford Foundation, the Asia Foundation, dengan proyek liberalisme. Akhirnya dosen-dosen agama di perguruan tinggi Islam direkrut, dikasih uang saku, diterbangkan ke program S3 gratis, malah dapat uang saku. Sudah disiapkan guru besar, yaitu Prof. Nasir Hamid Abu Zaid. Prof. Nasir Hamid Abu Zaid ini di Mesir, di Mahkamah Pengadilan Mesir sudah dihukumi murtad. Artinya apa? Dia murtad. Itu keputusan Pengadilan Negeri Mesir, Pengadilan Mesir. Akhirnya Prof. Nasir Hamid Abu Zaid ini langsung direkrut oleh Belanda. Yang pernah menjajah Indonesia. Ini disiapkan untuk membrainwash, mencuci otak-otak dosen-dosen dan perguruan-perguruan tinggi agama di Indonesia. Jadi Belanda itu segala macam cara digunakan untuk entry point, pintu masuk, untuk menghancurkan Indonesia. Sehingga akhirnya disiapkan guru besar Prof. Nasir Hamid Abu Zaid. Akhirnya mereka di-brainwash, dicuci otaknya di Universitas Leiden, Belanda. Jadi dosen-dosen agama ini bukan dikirim ke Mekah, ke Madinah, ke Riyadh, ke Al-Azhar, enggak, tapi di Universitas Leiden, Belanda. Contoh kasus, begitu lulus pulang lagi, dimasukkan lagi di kampusnya. Contoh di YIN Sunan Ampel, Surabaya. Dosen Fakultas Akidah Usuluddin, di depan mahasiswa-mahasiswi Usuluddin, beliau katakan Al-Quran muqtad thaqafi, Al-Quran produk budaya. Jadi Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah muqtad thaqafi, produk budaya yang bisa diinjak-injak. Astagfirullah. Makanya tidak hanya akidah yang dibongkar. Jadi akidah, tafsir Al-Quran, syariat Islam, semua mereka melakukan dekonstruksi, dibongkar sesuai dengan rokyu. Itulah program liberalisasi. Nasionalisme sekuler, demokrasi liberal. Dan sekarang yang sedang semarak, kita dipaksa untuk menerima ideologi komunisme. Jadi sekarang ini, Pak, ya Allah, banyak partai-partai, ya kan, yang terkena ideologi komunisme. Dengan apa mereka? Lewat amplopi bin fulus. Jadi satu partai saja bisa dibeli 1 triliun. Satu partai itu bisa dibeli 1 triliun. Untuk mensahkan, untuk menerima ideologi komunisme. Sehingga ketika RUU HIP dimunculkan, cuma 2 partai yang tidak bisa dibeli waktu itu. Tapi sebenarnya 1 kemudian menyusul 2,
yaitu PKS sama Demokrat yang menolak untuk menerima ideologi komunisme dalam RUU HIP. Luar biasa. Makanya sampai James Riyadi, koordinator Sembilan Naga, satu-satunya partai yang sulit dibeli PKS. Itu statement dari Sembilan Naga, koordinator Sembilan Naga. Jadi seperti ini. Jadi ini yang ngomong Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Mereka beli partai itu dengan 1 triliun. Itu yang diekspos di balik layar, lebih dari 1 triliun. Hampir, makanya jangan kaget, hampir 70-80 produk hukum di Indonesia itu semua diintervensi oleh 2 adidaya, Amerika dan China. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah sistem selain adil Islam yang sekarang ini lagi semarak, lagi tren di Indonesia. Makanya tingkatkan kewaspadaan. Ini sekarang ini dijajalkan, dijual di tengah-tengah umat Islam dengan cara yang halus sampai dengan cara press. Makanya jangan kaget, Presiden Cina Xi Jinping sudah meminta kepada pemerintah untuk menghadapi umat Islam dengan menggunakan hard power, dengan kekerasan. Salah satu yang pertama adalah yang menimpa Syekh Ali Jabir. Ini perintah dari Presiden Cina Xi Jinping. Seperti ini. Kenapa? Satu-satunya tembok. Makanya sampai mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, benteng terakhir NKRI ini umat Islam. Makanya Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi umat Islam, kita diperintah, artinya apa? Pemerintah diperintah untuk melakukan hard power, kekuatan, kekerasan fisik. Makanya kalau pakai hard power ini kan sudah kan kemarin sudah dimunculkan statementnya, ya kan? Sudah oleh staf khusus Presiden Pak Muldoko. Keras. Kenapa? Otomatis Cina ini bantu Indonesia, memberikan bantuan hutang di Indonesia itu tidak ada istilah freelance, tapi ada take and give. Jadi kalau Presiden Xi Jinping hadapi umat Islam dengan hard power, ya otomatis mereka akan, para komprador itu, gak usah saya terjemahkan, para komprador ini otomatis sami'na wa ata'na. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi penegasan seperti ini adalah harga mati. Tidak boleh dipandang remeh oleh setiap mukminin dan muslim. Meremehkannya berarti dia mengeluarkan dirinya dari aqidah Islam, masuk tawakidul Islam. Batal syahadat. Kalau kita meremehkan masalah ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau memberikan ungkapan yang cukup bagus sekali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau tulis, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah para nabi dan rasulnya diutus. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kitab-kitabnya diturunkan. Mizan timbangan keadilan ditegakkan. Dengan kalimat la ilaha illallah syariat jihad dan mati syahid ditetapkan. Dengan kalimat la ilaha illallah terbagi manusia itu ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang kafir. Dengan kalimat la ilaha illallah terjadilah pertarungan antara al-haq dan al-batil.
Dengan kalimat la ilaha illallah berperanglah antara auliya Rahman, wali-wali Allah yang Maha Rahman, dan auliya syaitan, wali-wali syaitan. Ini sunatullah. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah, dua golongan ini akan bertarung, akan berperang. Makanya apa kejadian seperti kami, ya, seperti kami, itu hal itu sunatullah. Ada yang menggagalkan, ya kan? Itu sunatullah. Hak dan batin itu terus berperang. Jangan anggap kita hidup di dunia ini perjuangan ini terus akhirnya seperti kita itu berada di tengah bunga-bunga yang semerbak harum. Jangan. Ketika kita berada di perjuangan luar biasa ini, terus itu akan berperang. Ini sunatullah. Dan Allah tegaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Hizbullah golongannya Allah. Ini kan golongan orang-orang muslim, mukmin, mukhlisin, muttaqin. Sementara Hizbus Syaitan itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu Hizbus Syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan busra. Hizbullah golongannya Allah akan diberikan al-ghalimun, kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah. Hizbullah golongannya Allah itu walaknya, loyalitasnya, dukungannya, kecintaannya hanya diberikan kepada Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Sementara Hizbus Syaitan, walaknya, loyalitasnya, dukungannya, kecintaannya diberikan kepada syaitan atau hud. Allah berikan al-khasir, kerugian dunia dan akhirat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, beliau mengambil satu kesimpulan. Islam itu adalah mentauhidkan Allah dan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada satu pun sekutu baginya. Iman kepada Allah dan Rasulnya serta mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya. Dan barang siapa yang tidak membawa hal ini, maka dia bukan muslim. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, jadi barang siapa yang tidak membawa, karena ia belum memegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu memiliki makna dan memiliki kandungan serta memiliki konsekuensi. Jadi ada an-nafi' wal itsbat, an-nafiyan wal itsbat. Itu konsekuensi. Ada 4 aspek yang harus ditolak dan 4 aspek yang harus diteguhkan. Itu konsekuensi ketika kita mengucapkan syahadat awal. Dan yang paling utama konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu kafir terhadap tauhid. Itu konsekuensi. Dalilnya Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Jadi barang siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah dan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kuat. Karena mufasir menafsirkan al-urwatil wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Allah berikan jaminan la fisabala, tidak akan putus. Wallahu samii'un 'alim, dan Allah itu Maha mendengar
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu sudah kafir kepada tauhid, baru kita dikabarkan oleh Allah memegang kalimat ini, al-urwatul wusta, kalimat tauhid. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada tauhid. Kesimpulannya untuk keren, untuk atos, dan ini hak. Ini firman Allah, ya kan? Jadi rasa rukun tauhid, yakfur bitauhid wa yu'min billah. Itu rukun tauhid. Yakfur bitauhid, kafir kepada tauhid, wa yu'min billah. Itulah aplikasi yang dikabarkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-quran iman, al-hub fillah wal hubbu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat itu kata Rasulullah, al-hub fillah wal hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jadi rukun tauhid, yakfur bitauhid wa yu'min billah. Jadi kesimpulannya, jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada tauhid. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 256. Dan ini yang ditakuti oleh dua negara superpower, Amerika dan China. Ini yang ditakuti. Jadi kalau ini benar-benar menghujam di dalam kalbu, ya kan? Kalau ini sudah menghujam di dalam kalbu setiap saksiatul Islamiyah, itu yang ditakuti cuma satu. Siapa? Allah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin di Jawa Timur, yang itu digerakkan oleh para masyayikh. Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah dengan menggerakkan risalah jihad. Kemudian di radio RRI, Bapak Muhammad Natsir Allah yarham minta kepada Bung Tomo untuk membangkitkan semangat umat Islam. Ini hasil daripada yakfur bitauhid wa yu'min billah. Jadi Bapak Muhammad Natsir Allah yarham minta kepada Bung Tomo untuk pidato di RRI membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Setelah risalah jihad digerakkan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, ditopang oleh para ulama-ulama Jawa Timur. Bahkan siapa yang jadi panglimanya yang kemarin disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahid, yaitu Kiai Anwar Abbas, ya kan? Itu yang jadi panglima menghadapi serangan Inggris di Surabaya dengan peristiwa 10 November. Jadi Bung Tomo meyakinkan bahwa nasru inna min indillah azizul hakim. Kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ini diyakinkan sampai Bung Tomo sampai kalau tidak ada kalimat takbir, dengan kalimat apa lagi saya membangkitkan semangat jihad kaum muslimin di Jawa Timur, di Surabaya. Allahu Akbar. Jadi ini yang ditakuti oleh dua negara superpower. Jangan sampai ini diajarkan di tengah-tengah kaum muslim. Ini makanya ini disebut radikal. Ya. Dan ini benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya.
Inggris dengan pesawat-pesawat canggih, bom-bom yang canggih, sementara umat Islam cuma bambu runcing. Tapi yakin Allah yang memenangkan. Akhirnya yang menang mana? Yang bambu runcing. Tidak masuk akal. Tapi Allah tunjukkan kekuasaan. Allah tunjukkan kekuasaan. Jadi bapak-bapak itu yang dirahmati Allah, itulah yang sekarang ini ditakuti oleh dua negara superpower, Amerika dan Cina, yaitu al-bala wal bara. Makanya kalau mufasir ahli tafsir mencoba menghitung ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ranking pertama ayat-ayat tauhid, ranking kedua ayat-ayat tentang al-bala wal bara. Dan ini benar-benar memunculkan apa yang dipraktekkan oleh Bung Tom, digerakkan oleh para ulama di Jawa Timur ini. Ada Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah benar-benar membangkitkan ketika mengumumkan risalah jihad untuk menghadapi itu. Kenapa? Ada perintah dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'aina wa aqadtum adnab al-baqar wa raditum bi jar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dulla la hatta tarji'u ila dinikum." Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Idza tabayya'tum bil 'aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'aina. Al-'aina itu salah satu sistem riba. Wa aqadtum adnab al-baqar wa raditum bi jar'i. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Jika kalian pegang ekor-ekor sapi, waraditum bijari, kalian ridho dengan bercocok tanam, itu bahasa kinayah. Artinya apa? Kalau sudah umat Islam ini sistem muamalahnya sistem ribawi, riba. Jika umat Islam ini sibuk dengan dunia, wa tarakumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dulla, Allah akan turunkan kehinaan. Layak Tuhan, layak saya sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarjih dan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama hadis menafsirkan hingga umat Islam kembali membangkitkan semangat jihad fisabilillah, baru ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Alhamdulillah, peristiwa Bung Tomo sudah mulai didengungkan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan jargon iskaliman umut syahidah. Dengan lagi kita iskaliman umut syahidah sudah didengungkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan statement, mengeluarkan fatwa, kalau RUU PIP, RUU BPI tetap dilanjutkan, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia akan menggerakkan masyarakat kubra dan akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskaliman umut syahidah. Ini sudah didengungkan oleh ulama, berarti kita tinggal tunggu komando ulama. Ulama diberikan basirah, ketajaman matahari tentang kondisi Indonesia kekinian. Kalau sudah ulama turun gunung, berarti Indonesia lagi danger, bahaya. Ulama sudah turun gunung, ulama sudah mengeluarkan statement iskaliman umut syahidah. Berarti kalau sudah nanti tinggal tunggu komando ulama. Makanya benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Benteng terakhir NKRI umat Islam. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah,
Inilah yang pernah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Ketika terjadi peristiwa 10 November, dampak daripada akidah yang paling fundamental, yaitu al-wala wal-bara. Sampai Rasulullah memberikan satu arahan yang konkret. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah baru bisa kita dapatkan kalau kita sudah mengamalkan al-wala wal-bara. Ini harus kita garis bawah. Ini penting. Rasulullah tegaskan lagi, lanjutan hadis itu. Walan taj'al tuhmal iman. Wa in kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu, kata Rasulullah, artinya setiap hamba Allah tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga mengamalkan al-wala wal-bara. Ini langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun kita banyak sholat kita, banyak puasa kita, hingga kita mengaplikasikan al-wala wal-bara. Ini dari Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ayo, ini sudah ditunjukkan, ya kan, oleh ulama-ulama kita peristiwa 10 November. Ini dasarnya, ini pondasinya. Makanya sudah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai Amerika itu nyokok itu resepnya. Jadi ngasih Kejaksaan Agung 7.500 US dollar. 7.500 US dollar. Kalau satu dolarnya 15.000 itu berapa? M berarti. Ya, 7.500 US dollar. Jadi Kejaksaan Agung diminta oleh Amerika memberedar kitab al-wala wal-bara. Akhirnya kitab al-wala wal-bara dicabut peredarannya di seluruh Indonesia. Padahal kitab al-wala wal-bara ini kalau kita buka, isinya apa? Isinya apa? Bom. Bom apa? Granat. Isinya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis sahih. Isinya. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tebalnya sekian. Akhirnya penerbit-penerbit Jakarta mendatangi Kejaksaan Agung, bawa dokumen resmi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi disampaikan, ini keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan Agung sudah tidak boleh lagi memberedar kitab-kitab Islam. Akhirnya apa? Statement dari Kejaksaan Agung, kami tahu itu keputusan Mahkamah Konstitusi, kami tahu, tapi ini ada pesanan dari Amerika. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi bonusnya 7.500 US dollar. 75.000 atau 7.500 ya? Lupa sih. 7.500 kan US dollar. Akhirnya kita sampai nawato. Akhirnya penerbit di Jakarta langsung, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah kedudukan hukum tertinggi. Akhirnya apa? Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, akhirnya penerbit di Jakarta langsung Pak mencetak kitab Al-Wala wal-Bara edisi Lux dan disebarkan ke seluruh Indonesia sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin coba
Bayako di mana itu Al-Abbas depannya Masjid Khadijah ini ada kitab Al-Wala wal Bara tebalnya sekian edisi Lux. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini yang ditakuti. Bahkan sampai Australia itu dropping 500 miliar untuk 9 provinsi. Jangan sampai kitab Al-Wala wal Bara itu diajarkan pada generasi muda Islam di Indonesia. Ketakutan. Padahal isi kitabnya cuma ayat-ayat Allah dan hadis-hadis sahih. Berarti Pak, kesimpulannya, dua kekuatan superpower ini, Amerika dan China, tidak takut kepada jumlah umat Islam yang banyak, nggak takut. Pada kekuatan persenjataan umat Islam di Indonesia nggak takut. Pada jumlah kekuatan ekonomi umat Islam di Indonesia nggak takut. Tapi yang ditakutkan oleh dua negara adidaya sekarang, yaitu ketika Al-Wala wal Bara ini menghunjam dari setiap saksiat Islamnya. Karena apa? Kalau ini sudah terhunjam di dalam setiap kaum, setiap muslim, yang ditakuti cuma satu, Allah. Nah, kalau sudah yang ditakuti Allah, terus ada perintah hayya 'alal jihad, yang dicari apa? Mati syahid.